Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Furqon Zulkarnain Al-Haq dengan NIM 44431700052. Di sini saya dari program studi Ilmu Perikanan 2017. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas praktikum tentang teknologi industri tumbuhan laut, yakni sejauh mana teknologi berkembang dari masa ke masa sampai saat ini, khususnya untuk teknologi industri pada tumbuhan laut seperti itu. Di sini saya akan memperkecil bahasanya tentang bahasa rumput laut, di mana rumput laut tersendiri adalah alga yang telah lama digunakan menjadi salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia, terutama bangsa-bangsa Asia Timur seperti Jepang dan Cina, dan Kekaisaran Romawi telah menggunakan rumput laut sebagai pangan dan obat-obatan sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara di Britania Raya, rumput laut telah digunakan paling tidak sejak tahun 1200 Masehi. Menurut Ross 2016, di Indonesia sendiri, rumput laut telah lama dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di daerah pesisir gitu. Dan pada umumnya pemanfaatan ini pada masa itu telah dikonsumsi secara langsung gitu. Jadi pengkonsumsian dari rumput laut sendiri kebanyakan menggunakan secara langsung, tidak menggunakan teknologi yang ada gitu, seperti sekarang ini, misal ada mesinnya dan sebagainya gitu. Justru pada zaman dulu itu, ketika misalnya mendapatkan rumput laut, itu langsung diolah secara sederhana tanpa teknologi yang canggih, dan akhirnya dijadikan bahan makanan, obat-obatan, bahan makan, jadi bahan kecantikan gitu, salah satu baik bahan utama maupun sebagai bahan pendamping seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, akhirnya pemanfaatan rumput laut menjadi beragam gitu, bukan tidak hanya sebagai bahan pangan ataupun obat-obatan ataupun sebagai bahan kecantikan, tetapi juga menjadi bahan non pangan seperti menjadi pupuk, produk farmasi yang tadi obat-obatan sendiri gitu, dan juga menjadi produk-produk yang lain untuk pakan, juga bisa pakan ternak maupun pakan di budidaya perikanan gitu. Dan akhirnya rumput laut pun menjadi lebih banyak dipakai oleh manusia dikarenakan kemajuan industri tersebut gitu. Nah, di sini produk turunan rumput laut dapat dikelompokkan menjadi 5P, yakni pangan, pakan, pupuk, produk kosmetik, dan produk farmasi. Ini berdasarkan data dari KKP pada tahun 2016. Sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa rumput laut dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan bahan bakar atau biofuel. Menurut Wiratmaja et al. 2011 gitu. Nah, jadi berdasarkan teknologi tersebut, maka pemanfaatan rumput laut khususnya di teknologi industri tumbuhan laut itu menjadi lebih maju gitu, dan akhirnya membuat tidak hanya menjadi bahan pangan atau bahan obat-obatan, tetapi juga menjadi biofuel, atau mungkin akan saatnya menjadi bahan bakar, atau misalnya akan menjadi bahan farmasi obat-obatan itu sendiri gitu. Dan yang lebih dimajukan lagi dengan teknologi yang ada, dengan keadaan lingkungan yang ada pun, akhirnya rumput laut pun akan menjadi lebih dilirik kembali dengan pengemasan atau pengolahan yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana rumput laut yang ada di Indonesia gitu. Nah, tadi teknologi sudah, dan coba kita mengkria sedikit tentang bagaimana keadaan rumput laut yang ada di Indonesia gitu. Nah, Indonesia sendiri adalah dengan luas lautan 6.400.000 km persegi dan 110.000 km panjang garis pantai, serta didukung iklim yang tropis, merupakan wilayah yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai jenis rumput laut. Tercatat ada 555 jenis rumput laut dan sekitar 800 jenis yang ada di dunia dapat tumbuh dengan baik di wilayah Indonesia, menurut Merdekawati Nasusanto pada tahun 2009. Walaupun demikian, budaya rumput laut Indonesia ternyata baru mulai dikembangkan sejak tahun 1967 dan mulai berkembang pada dasar warsa 1980-an, menurut Arli 2009. Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama rumput laut dunia dengan produksi rumput laut basah mencapai 11,6 juta ton pada tahun 2016, sebagaimana yang dapat dilihat pada
laporan-laporan sebelumnya gitu. Produksi tersebut sebagian besar untuk jenis Echema sp dan Gracilaria. Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 produksi rumput laut dunia adalah sekitar 30 juta ton, sehingga Indonesia berkontribusi hampir 40% dan total produksi rumput laut dunia menurut FAO 2018. Nah, di sini mengapa saya mencoba untuk meng-create tentang rumput laut. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana perkembangan rumput laut dari masa ke masa, dari keadaan dulu sampai sekarang dengan teknologi yang ada, dengan teknologi yang sudah maju secara signifikan, dan ini bagaimana rumput laut itu dikembangkan gitu. Nah, di sini menurut saya kemajuan teknologi juga tidak terlepas dengan kemajuan berpikirnya manusia gitu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dihindarkan dengan adanya dinamisasi kemajuan berpikir daripada manusia itu sendiri gitu. Dan akhirnya juga diimbangi dengan pemanfaatan di lingkungan itu sendiri gitu. Jadi yang sampai teknologi digalakkan tetapi modal dari teknologi itu sendiri seperti bahan-bahannya menghilang atau habis gitu. Nah, itu yang harus benar-benar kita perjuangkan gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.